Selamat pagi, kembali lagi kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia AD 3.1. Oke, di pembelajaran hari ini tujuannya Ibu Guru harapkan setelah kalian mempelajari atau bahkan menonton video ini, kalian dapat menentukan ide pokok dari suatu paragraf ataupun cerita. Oke, ide pokok. Di kelas 4 sebelumnya, kalian telah belajar tentang ide pokok. Jadi, kali ini hanya berupa pengulangan. Ibu Guru harapkan kalian belum lupa. Ide pokok, pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi juga gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Ya, pembelajaran ini kalian boleh buka di buku pena kalian 5A pada halaman 4 tentang pengertian ide pokok. Ya. Berarti kalau dalam satu gagasan paragraf yang panjang begitu, itu kalian disuruh untuk menentukan inti dari paragraf itu. Maksudnya dari ide pokok itu seperti itu ya. Intinya tentang apa? Kita lanjut. Bagaimana caranya kita dapat menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Oke, di sini ada tertulis, ide pokok dapat kita tentukan dengan cara membaca seluruh teks paragraf ataupun cerita tersebut dengan saksama, atau bahasanya yang kita di sini kita bilang membaca berulang kali hingga memahami maksud cerita tersebut. Ibu Guru jelaskan sedikit ya. Artinya kalau supaya kita tahu menentukan ide pokoknya, kalau dalam paragraf itu kalian baca ulang-ulang. Bacaan itu dibaca, kalau belum paham baca lagi. Pokoknya jangan kalian bosan-bosan untuk membaca, sehingga kalian tuh paham maksud dari paragraf itu. Seperti itu. Jadi intinya kalau mau menentukan ide pokok berarti kalian harus membaca paragraf itu dengan saksama atau berulang kali. Di mana kita dapat temukan ide pokok? Letak ide pokok biasanya ada yang terdapat di awal paragraf. Itu disebut dengan deduktif. Kemudian akhir paragraf induktif, dan ada yang di awal dan akhir paragraf atau campuran. Maksudnya dari awal paragraf berarti inti dari paragraf itu ada di kalimat pertama. Kalimat pertama atau kalimat pembuka dari paragraf itu. Kemudian kalau akhir paragraf berarti kalimat intinya atau yang intinya itu ada di akhir dari paragraf itu. Sementara kalau awal dan akhir berarti ada yang penting di awal dan yang di akhir. Seperti itu. Kalian tinggal merangkainya. Oke, ini ada contohnya. Ibu Guru bikin contoh. Contoh menentukan ide pokok. Di sini kita akan bahas tentang singa. Ada satu paragraf ya. Ini satu paragraf ini. Oke, kita akan baca. Singa adalah hewan pemakan daging yang sangat berbahaya. Gigi singa sangat tajam. Hewan ini berlari sangat cepat. Tubuhnya yang besar mampu memangsa hewan apa saja. Selain itu, kuku yang terdapat pada kaki singa juga sangat tajam sehingga dapat menerkam mangsanya. Oke. Itu adalah ceritanya. Kalian bisa perhatikan. Kalau tadi Ibu Guru bacanya cepat, kalian bisa perhatikan sendiri. Ya, di sini tanda koma ya, yang terakhir itu seharusnya tanda titik. Oke, Ibu Guru lanjut. Kalau kalian sudah membacanya, menentukan ide pokok dalam paragraf singa. Jadi,
Dari cerita yang tadi dibaca tentang singa, ide pokoknya terdapat pada kalimat yang pertama. Kita kembali. Itu dia. Kalian bisa lihat ini. Singa adalah hewan pemakan daging yang sangat berbahaya. Berarti dari semua paragraf ini, satu paragraf ini, intinya yang ada di kalimat pertama sampai di titik ya. Ini berarti satu kalimat. Singa adalah hewan pemakan daging yang sangat berbahaya. Sampai di situ titik, itu berarti satu kalimat. Jadi dari paragraf ini, kalimat intinya ada di kalimat yang pertama. Berarti dia masuk di mana? Kalau kita kembali ke sini, berarti ada di awal paragraf. Oke, dari kisah ini, singa adalah hewan pemakan daging yang sangat berbahaya. Jadi dari paragraf yang tadi kita baca, satu paragraf itu dengan kalimat, ada beberapa kalimat yang saling berhubungan, itu intinya adalah singa adalah pemakan daging yang sangat berbahaya. Kemudian sisa kalimatnya adalah kalimat pendukung paragraf. Jadi sisa dari gigi singa sangat tajam, hewan ini berlari sangat cepat. Ya itu artinya bahwa dia pendukung dari singa adalah pemakan daging yang sangat berbahaya. Oke. Kemudian kita lanjut yang terakhir, tugas. Kalian baca buku pena kalian halaman 5. Di situ kisahnya tentang satu paragraf itu tentang gurita. Kalian baca berulang kali. Kemudian di bawahnya itu ada soal latihan, ada 5 nomor. Nomor 1 sampai 5. Ayo berlatih. Kalian menjawabnya. Kemudian seperti biasa, kalian langsung jawab. Tulisnya ya dengan rapi ya. Setelah itu kalian foto dan kirimkan kembali kepada ibu guru melalui WA masing-masing. Jangan kalian kirimkannya di grup. Oke, ibu guru pikir demikian. Selamat pagi, semangat belajar. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua, melindungi dan menjaga kita. Selamat pagi.